Perkenalkan, nama saya Akmal Yusuf, NPM 21005. Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, dosen Kasman Karimi, SE MSI Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan. Pengertian teori permintaan. Pengertian teori permintaan yaitu menjelaskan hubungan harga yang dilambangkan dengan P dan jumlah barang yang diminta dilambangkan dengan QD dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya ceteris paribus. Ceteris paribus yang menjelaskan faktor lain harga dianggap tetap. Faktor lain harga dianggap tetap terbagi tiga. Yang pertama, harga barang lain. Faktornya yaitu barang substitusi, barang komplementer. Yang kedua, selera. Faktornya sifat kualitatif. Yang ketiga, pendapatan. Faktornya barang interior, barang esensial, barang normal, barang mewah, barang given. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga barang lain. Harga barang lain terbagi dua, yaitu tentang barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang digunakan atau digantikan dengan barang lain yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya produk air aqua. Asumsinya yaitu apabila air aqua naik, maka permintaan air mineral juga akan meningkat. Yang kedua, barang komplementer. Barang yang digunakan atau bersamaan dengan barang lain, contohnya teh dan gula. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Pendapatan yang menjelaskan perubahan pendapatan dapat menimbulkan perubahan terhadap permintaan barang. Sifat perubahan permintaan barang ini diakibatkan karena adanya pendapatan yang berubah. Selanjutnya kita akan masuk tentang barang interior. Barang yang diminati oleh orang yang berpendapatan rendah. Asumsinya yaitu jika pendapatan naik, maka permintaan terhadap barang interior akan turun. Lalu konsumsinya akan menggantikan dengan yang mutunya lebih baik. Dan selanjutnya barang esensial. Barang esensial yaitu barang pokok, barang yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bergantung pada pendapatannya. Dan selanjutnya barang normal. Barang normal yaitu barang yang elastis, berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan pendapatan. Asumsinya yaitu ketika pendapatan naik, maka pendapatan barang normal baik. Dan selanjutnya barang mewah. Barang yang dibeli ketika pendapatan relatif tinggi. Asumsinya yaitu ketika pendapatan naik, maka permintaan barang mewah naik. Dan selanjutnya barang given, yaitu barang yang permintaannya meningkat ketika harga naik dan turun, dan ketika harga turun. Asumsinya yaitu ketika harga naik, permintaan barang given yaitu naik. Selanjutnya kita masuk tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan yang menjelaskan suatu permintaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta yang dilambangkan dengan QD dan semua faktor lain yang mempengaruhi. Faktor yang dilambangkan dengan QDX jumlah barang yang diminta, PX harga barang itu sendiri, PY harga barang lain, Y pendapatan, T atau selera. Selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan yang menjelaskan apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya apabila harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Dan selanjutnya pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan yang menjelaskan pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga produk. Selanjutnya kita akan masuk tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan, grafiknya bisa kita lihat contohnya dengan grafik yang di bawah. Dan yang terakhir, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Jadi, kurva permintaan ini bergeser dipengaruhi oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri seperti pendapatan, selera, jumlah, dan harga produk. Inilah grafik pergeseran kurva permintaan yang bisa kita lihat.